Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bersama gue Muhammad Wahyu Riyadi. Di video kali ini gue kedatangan Sony A200 dengan lensa fix 50mm f1.8. Oke. Nah, kamera ini udah lawas. Dia dirilis pada tahun 2008. Disematkan sensor CCD dengan pixel 10,2 megapiksel. Oke, udah bisa flash juga, disematkan flash pop up. Terus ISO-nya hingga 3200. Oke, itu spek singkatnya aja, kalian bisa Google spek secara detailnya. Oke, di sini saya hanya akan memberikan user guide atau tutorial tentang pengenalan dasar Sony A200 buat teman-teman yang baru aja membeli secara second atau baru dikasih sama orang-orang spesial kayak gitu. Oke, kita langsung aja gitu ya. Pertama dari belakang. Kenapa dari belakang? Karena ini baterainya gitu ya. Oke, kita coba. Ini saya kenalin dulu, ini nomor seri gitu ya. Nomor seri ini penting untuk teman-teman yang mungkin kehilangan atau mungkin juga kemalingan gitu kan, tapi nauzubillah jangan sampai. Nah, ini tuh perlu dilihat, ini nomor serinya. Nah, ini nomor seri lensa. Ini untuk tripod gitu ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut aja. Ini udah dimatiin belum? Matiin dulu. Oke. Jadi, ini adalah penampakan baterainya gitu ya. Nah, ini penampakan baterainya. Baterai Sony A200 seperti itu. Oke, kita masukkan lagi. Ini. Oke, kita tutup. Oke, sampai klek gitu ya. Oke, kemudian setelah itu kita nyalakan. Oke, itu bagian belakangnya ya. Kemudian ini bagian depannya. Nah, bagian depannya itu adalah di sini tombol on off gitu ya. Tombol on off untuk menyalakan, untuk mematikan. Oke, di sini ada kayak item-item gitu. Item-item gini tuh bukan cuman buat penghias, tapi juga dia sensor gitu. Jadi ketika kita deketin tangan kita atau mata kita, display di sini akan menghilang. Oke, gitu. Menghilang ke viewfinder di sini ya, gitu. Oke, mohon maaf nggak bisa saya tampilkan karena kurang bisa fokus gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini adalah tombol function untuk shortcut aperture gitu. Maksudnya untuk mengubah aperture gitu ya. Jadi perpaduan antara ini dengan yang ini seperti itu. Nah, itu contohnya adalah seperti ini. Ketika saya ingin mengubah aperture ini ya, aperture itu. Jadi tekan yang ini, kemudian setelah itu yang ini. Nah, ke kanan untuk meninggikan angka, ke kiri untuk menurunkan angka. Oke, seperti itu ya. Teman-teman juga bisa sebenarnya di mode A, tapi kalau di mode manual seperti itu. Oke, kalau yang ini saya kurang paham ini untuk apa gitu ya. AL ini untuk apa saya kurang paham. Oke, kemudian setelah itu menu. Nah, menu itu ya itu tempat teman-teman untuk men-setting kameranya gitu kan. Nah, ini di sini bisa tentang kualitas gambar, kemudian aspek rasionya, terus habis itu picture stylenya dan lain-lainnya seperti itu ya teman-teman. Oke, ini saya akan memperlihatkan sedikit tentang menunya gitu kan. Nggak akan saya jelaskan secara detail gitu. Mungkin kalau misal teman-teman pengen menjelaskan pengen detailnya, bisa teman-teman lihat di buku panduannya aja ya gitu. Oke. Lanjut, ini mode menu gitu ya. Kemudian habis itu ini mode displaynya gitu ya. Nah, ini kalau di menu kita pencet display, dia akan kelihatan versi dari kameranya dengan versi firmware-nya gitu ya. Ini versi 1.0. Oke, kemudian kalau di kita ke sini ya, ke display ini, kita pencet display ini. Nah, maka displaynya akan berbeda gitu. Mau yang ini atau tidak menampilkan display sama sekali. Oke, kemudian setelah itu adalah yang ini. Tombol ini digunakan untuk tombol mendelete atau menghapus gambar. Oke, seperti itu. Ya, teman-teman bakal ya paham lah, masa itu delete aja nggak terlalu, masa nggak paham gitu. Oke. Kalau yang ini untuk mempreview gambar gitu. Preview gambar ya hasil-hasil jepretan teman-teman gitu ya. Nah, ini hasil jepretan saya kemarin seperti itu. Nah, oke, ini hanya untuk coba-coba gitu kan. Nah, untuk menghasilkan hasil yang bagus, teman-teman pasti perlu segitiga exposure gitu ya. ISO, shutter speed, dan satu lagi aperture. Oke. Itu nanti saya akan berikan tips dan triknya. Oke.
Kita lanjut aja. Nah, kalau misal kita ke preview gambar, yang ini tombol yang ini digunakan untuk zoom in, ini untuk zoom out gitu ya. Ini zoom in. Nah, coba kita zoom in. Nah, ini untuk zoom out gitu ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya adalah tombol ini. Ini adalah tombol function atau tombol untuk shortcutnya kita kalau pengen apa tuh namanya, men-setting dari autofocusnya, kemudian setelah itu flash modenya. Nah, itu mau fill flash atau slow rear atau wireless dan lain-lainnya. Oke. Kemudian setelah itu ada metering modenya. Nah, ini center wide atau multi segment dan kawan-kawannya gitu kan, atau AF, white balance. Dah cuman itu doang ya, ini fungsinya itu untuk seperti itu. Nah, kemudian ini tombol kursor ya, tombol kursor itu cuman untuk apa itu namanya, untuk ke kanan, ke kiri, atau kemana gitu. Nah, terus habis itu ini adalah super steady shot gitu untuk meminimalisir apa getaran gitu ya. Ini saya on saja gitu kan. Oke, kita lanjut ke yang depan gitu ya. Nah, ini maksudnya yang atas. Nah, tombol atas itu adalah di sini. Ini adalah tombol shutter speed gitu ya, gear shutter speed ya, untuk ke kiri atau ke kanan. Ke kiri untuk ke kiri sini untuk mengecilkan shutter, kemudian kalau yang ke kanan untuk meninggikan angka shutter. Oke. Kemudian ini tombol jepret, tombol untuk apa tuh namanya, menghasilkan foto gitu. Setengah, pencet setengah untuk memfokuskan gambar ketika kita menggunakan lensa autofocus gitu kan. Kemudian habis itu pencet sepenuhnya untuk menjepret gambar gitu ya, untuk seperti itu. Kemudian setelah itu yang ini adalah tombol ISO gitu ya. Jadi ketika kita pencet ini, nah ISO-nya kita pilih dengan kursornya, terserah kita. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah tombol apa tuh namanya, mode penjepretannya, mau satu atau mau continuous atau mau timer atau bracket dan lain-lainnya. Oke. Kemudian setelah itu di sini adalah tombol mode dial program. Mode dial program itu digunakan untuk teman-teman mau cuman manual aja atau shutter speed priority atau aperture prioritas atau mode program atau mode auto dan lain-lainnya. Oke. Tapi untuk belajar fotografi lebih baik pakai manual. Oke. Selanjutnya di sini ada mode tombol flash. Tombol flash itu ketika kita pakai mode M itu kita perlu memencetnya ini ya, untuk pop up gitu. Tapi kalau kita pakai mode auto ya, ketika kita menggunakan mode auto, flashnya itu bakalan pop up sendiri gitu ya. Nah, oke, selanjutnya di ini bagian sini, bagian kiri itu ada di sini bacaan remote. Remote itu untuk teman-teman kalau mau mengendalikan kameranya dari jauh gitu. DC in itu saya kurang paham di DC in itu apa. Kemudian habis itu ini AF atau MF gitu untuk autofocus body, mau di AF atau di manual gitu. Kalau ini ya manual fokus atau AF di lensa. Oke. Kalau yang di kanan ini adalah oke, kita matikan dulu, maaf. Untuk memorinya gitu ya. Nah, memorinya itu masih menggunakan memori CF gitu ya. Memori CF itu memori yang kotak gitu. Biasanya lebih mahal dari memori kayak SD card gitu, lebih mahal yang ini. Nah, kemudian yang ini itu USB, kabel USB. Nah, kabel USB-nya itu apa tuh namanya, untuk mengirimkan gambar dari kamera langsung ke laptop gitu ya. Nah, ini adalah kabelnya gitu. Saya nggak tahu ini kabelnya apa itu namanya, tipe apa, saya kurang paham. Nanti bisa saya perlihatkan detail nih, ini ya kayak gitu pokoknya ini. Nah, oke, sekarang kita bagaimana cara menghasilkan foto yang tepat gitu ya. Kenapa saya bilang tepat? Karena di sini saya tidak mengajarkan bagaimana cara menghasilkan foto yang bagus gitu ya. Karena foto yang bagus kan tergantung sama angle-nya dan kemudian momen-momennya, dan habis itu masih ada beberapa indikator-indikatornya. Nah, di sini saya hanya akan apa tuh namanya, sharing tentang bagaimana cara menghasilkan foto sesuai cuaca atau exposure-nya tepat gitu, segitiga exposure-nya. Jadi teman-teman perlu mengetahui tentang ini, shutter speed gitu kan, di Sony A200, kemudian aperture-nya dan ISO gitu ya.
Nah, kemudian yang lain-lainnya itu indikator-indikator lainnya itu bisa mengikuti settingan ini. Pokoknya yang paling dibutuhkan itu ini. Nah, ini gitu ya. Itu dia paling dibutuhkan. Oke, untuk mengatur shutter itu di sini. Itu ya. Sini shutter ya. Di gear shutter speed gitu kan. Nah, oke. Maaf. Sebentar. Nah, kalau ke kanan untuk menaikkan, ke kiri untuk menurunkan gitu ya. Terus habis itu ini F22 ini adalah aperture gitu ya. Nah, aperture itu digunakan untuk apa tuh namanya? Untuk bukaannya semakin ke kiri itu semakin ke kiri lagi, semakin kecil angkanya semakin terang dan semakin bokeh. Kalau semakin besar dia semakin jelas dan semakin gelap gitu ya, nggak bokeh gitu ya. Oke, nah untuk mengatur aperture kalau di mode manual kita bisa menggunakan ini tombol yang ini. Nah, tombol ini dipadukan dengan shutter speed gitu ya, gear shutter speed, ke kanan untuk menaikkan, ke kiri untuk menurunkan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ISO tuh ada di sini, gitu ya. Nah, ISO, nah apa tuh namanya kecil angkanya untuk menggelapkan dan tidak ada noise. Terus habis itu kalau semakin terang itu semakin tinggi angkanya tapi banyak noise-nya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Nah, setelah kita sudah mengetahui aperture-nya gitu kan, segitiga exposure-nya, jangan lupa untuk melihat indikatornya. Nah, indikatornya itu kalau misalnya di Sony itu pakai angka seperti itu ya tadi. Nah, angka. Nah, semakin dia minus itu semakin under exposure atau semakin gelap. Tapi kalau misalnya dia semakin plus gitu ya. Aduh, mana sih? Nah, semakin plus dia itu semakin terang gitu, semakin over gitu ya. Jadi teman-teman pilih aja yang di tengah-tengahnya gitu kan. Bolehlah di apa nggak terlalu minus ya, minus 1, minus 0,3, 0,7 itu boleh-boleh aja gitu. Kita coba ini ya. Di sini min 2, jangan min 2 lah. Oke. Nah, kita coba plus 0,7. Oke, kita coba ininya, ini ya. Autofocusnya juga jangan lupa. Untuk autofocus untuk memfokuskan gitu ya. Sampai ada bunyi pripit gitu, bibip dan jepret. Hasilnya nah bisa terlihat gitu kan, hasilnya seperti itu. Namun kalau misalnya kita terlalu terlalu tinggi shutternya dan ini indikatornya min 2 gitu kan, coba kita jepret dan hasilnya bakalan agak gelap seperti itu. Jadi ya teman-teman, panduannya itu ini diatur aja ininya, kemudian setelah itu ikutin indikator ini. Nah, coba lihat ya, kalau misalnya min 1,7 atau 1,3 gitu. Nah, agak terlalu terang. Dah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa apa tuh namanya perkataan saya yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel saya. Mungkin itu saja. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.